review ya beberapa pertemuan ke belakang dan beberapa pertemuan ke depannya nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, saya akan flashback dulu sedikit materi-materi yang sudah kita pelajari gitu setelah UTS secara asing yang teman-teman sudah kerjakan juga. Dan terakhir hari ini akan saya rilis satu buah latihan gitu, yaitu latihan ke-8 yang bisa teman-teman kerjakan 1 minggu ke depan, open reference secara individu gitu. Nah, kurang lebih itu agenda hari ini. Paling saya mulai dengan mereminder dulu rekan-rekan ya yang telah hadir untuk mengisi presensi yang ada di pertemuan 13 hari ini, karena kurang lebih di minggu ini saya akan memasukkan presensinya ke dalam si akad ya. Jadi harapannya bisa dikonfirmasi kesesuaiannya juga dengan rekan-rekan gitu untuk dikonfirmasi langsung. Nah, itu. Kemudian kalau rekan-rekan sudah lihat juga sisa pertemuan kita normal sebetulnya sekitar 2 pertemuanan lagi. Namun saya akan mengoptimalkan minggu tenang kita akan masuk gitu ya, dan akan ada 1 minggu lagi juga untuk digunakan sebagai bentuk responsi. Nah, karena bisa dibilang secara materi pemrograman basis data itu sudah seluruhnya disampaikan kepada rekan-rekan gitu. Dimana beberapa pertemuan kemarin rekan-rekan mempelajari gitu ya secara asinkronus, namun sudah difasilitasi juga dalam bentuk video gitu ya, yang kemudian sudah rekan-rekan kerjakan juga dalam bentuk latihan. Dimana materi terakhir yang teman-teman pelajari adalah view dan trigger ya. Nah, dimana ini materi view dan trigger ini menjadi materi terakhir gitu yang dibahas di pemrograman berbasis data. Sebelumnya juga rekan-rekan ada latihan mengenai store prosedur dan store function, dan setelah UTS teman-teman juga mempelajari mengenai subquery gitu ya, dan subquery gitu. Nah, jadi kurang lebih materi after UTS itu ada subquery, ada store procedure function, yang terakhir adalah view dan trigger. Teman-teman sudah mempelajarinya secara langsung gitu ya, dalam bentuk latihan-latihan yang sudah teman-teman pelajari dan mempraktekkan ulang gitu, sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh tim dosen pemrograman basis data. Nah, maka kurang lebih hari ini saya akan merilis latihan gitu ya. Saya akan merilis latihan yang kalau beberapa tugas sebelumnya itu kan menonton video, mempraktekkan ulang. Nah, gitu ya. Kalau sekarang langsung teman-teman mengerjakan soal gitu. Nah, kenapa saya buka hari ini gitu ya. Jadi kurang lebih latihan yang akan diberikan 1 minggu ke depan ini akan menjadi simulasi untuk pertemuan 15 atau pertemuan terakhir kita nanti gitu ya. Jadi pertemuan ke-15 insya Allah nanti kita akan ketemu di kampus offline, di laboratorium untuk melakukan kuis gitu. Jadi teman-teman akan melakukan kuis di kelas secara offline di pertemuan ke-15 nanti gitu, di mana kurang lebih gambaran soalnya untuk kuis nanti itu adalah latihan yang hari ini akan saya rilis gitu. Dan silakan bisa teman-teman kerjakan 1 minggu ke depan gitu ya. Nah, karena materi kita after UTS itu fokus dari apa yang tadi sudah saya bahas, jadi kurang lebih itu yang kemudian beberapa pertemuan ke depan eh, akan banyak dilatihkan gitu ya untuk rekan-rekan coba secara mandiri, eh, disesuaikan dengan hasil yang udah saya siapkan juga gitu, biar tercross check gitu apakah codingan teman-teman hasil akhirnya itu sudah sama dengan hasil yang saya share gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sambil juga kita manfaatkan beberapa waktu terakhir ke depan itu dengan responsi gitu ya, terkait dengan pengerjaan tugas besar. Nah, kalau tugas besar kan konteksnya kelompok gitu ya. Nah, namun kalau untuk kuis nanti ya jelas itu individu. Maka harapan saya
latihan yang hari ini saya rilis bisa betul-betul teman-teman kerjakan secara individu agar ya walaupun seminggu ini kan open reference, nah nanti kalau kuis mah ya jelas close reference gitu ya harapannya. Oke, biar lebih terbayang lagi gitu apa yang kemudian akan dikerjakan, saya akan mereview singkat ya teori yang sudah teman-teman pelajari juga sebelumnya gitu melalui video dan sudah dikumpulkan juga latihannya. Setelah UTS teman-teman mau pelajari mengenai join dan subquery gitu. Nah, di mana kurang lebih untuk join dan subquery itu adalah satu bentuk relasional di antara dua table yang sudah teman-teman pelajari bagaimana caranya menghubungkan satu table dengan table yang lain. Nah, yang menariknya adalah ada pendalaman dari pemrograman database itu di mana teman-teman bisa menggunakan subquery gitu ya. Jadi subquery adalah sebuah query yang ada di dalam query tertentu gitu. Subquery ini bisa banget digunakan untuk menangani isu-isu yang kompleks gitu, yang tidak bisa diselesaikan dalam hanya satu kali query saja gitu. Nah, fungsinya dia bisa digunakan untuk nge-solve unknown value, bisa mengcopy data dari satu tabel ke tabel lain dan bisa menghapus atau mengubah baris dari satu tabel berdasarkan tabel yang lain. Dan kita refresh sedikit gitu ya materi pada waktu itu yang teman-teman coba pelajari juga gitu secara mandiri. Teman-teman bisa melihat template-nya bahwa subquery itu ada setelah klausul where gitu ya. Jadi select from where, kemudian di sini ada kurung buka kurung tutup untuk kita menselect lagi sesuatu yang lain. Jadi setelah kita mendapatkan value yang di dalam ini, barulah kita lempar ke value yang paling luar gitu ya, atau yang main query-nya kayak gitu. Nah, dan untuk subquery sendiri waktu itu ini udah ada studi kasusnya, ada operator-operator yang kemudian bisa teman-teman gunakan. Jelas kalau ada query, ada konteks relasi ya antar ID reference yang harus teman-teman korelasikan atau relasikan. Nah, di mana ini ada contoh-contoh pendeklarasian ya ketika kita menggunakan kata kunci tertentu gitu. Ini contoh untuk any and some. Misalkan select judul, tahun terbit, from, musik, where, tahun terbit. Nah, baru di sini ada penghubung dan di sini ada subquery di dalamnya. Jadi artinya kita memang ingin mencari judul sama tahun terbit gitu dari musik di mana tahun terbitnya itu. Nah, kita menjoinkan antara tabel musik gitu dengan tabel album serta ada studio juga gitu. Nah, dari sini dibuatlah subquery yang menjoinkan antar tabel tersebut sehingga hasil dari subquery ini akan dieksekut menjadi logika di tahun terbitnya gitu. Itu untuk subquery ya. Dan yang lainnya pun konteksnya sama. Jadi subquery ada di area setelah query utamanya bisa di-share. Itu untuk perintah select. Nah, kalau insert, teman-teman bisa lihat ini yang cukup menarik dari subquery adalah kalau kita biasa bikin table kan seperti ini gitu ya. Anggaplah tablenya punya 3 atribut, studio ID, nama studio, pemilik studio gitu. Nah, kemudian dari ketiga hal ini teman-teman insert gitu. Nah, yang menarik adalah ada dua fungsi ini ya. Insert into studio 2, select bintang from studio gitu. Dengan teman-teman mendeklarasikan ini artinya setiap kali teman-teman melakukan perintah ini maka akan ada value yang terinsert gitu. Dan fungsi insertnya kita lakukan di row selanjutnya yang kita nge-mention seperti biasa value-value-nya dan ini ada value yang di select-nya. Nah, ini konteks subquery di dalam insert, ini untuk update dan ini untuk delete gitu. Nah, ini semoga sedikit merefresh lagi ya materi mengenai subquery.
Selanjutnya ada subroutine gitu. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman belajar algoritma dan pemrograman, itu sempat belajar mengenai, prosedur dan fungsi. Nah, ternyata di MySQL juga sama, ada prosedur, ada fungsi juga. Nah, cuman istilahnya di sini store prosedur sama store function. Konteksnya sama, jadi prosedur itu membungkus query-query yang teman-teman udah bikin ke satu, wadah ya, ke satu pernyataan, tertentu yang di dalamnya, punya parameter untuk nerima, value ke parameter tersebut dan kita bisa membalikkan nilainya dengan menggunakan store function atau ya kita pakai fungsinya aja langsung kalau misalkan pakainya store prosedur. Ya karena salah satu kelebihannya dari, modular ini adalah, subroutine ini adalah modular. Jadi teman-teman bisa nge-grouping berdasarkan fungsi tertentu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini sampelnya ya, ada contoh database akademik, ada tabel mata kuliah, ada tabel mahasiswa, kemudian direlasikan gitu di antara tabel tersebut, dan ada tabel nilai juga yang punya 2 relasi dari 2 tabel, ada dari matkul juga sama mahasiswa, kemudian ada prodi dan mengisi value di dalam tabelnya seperti ini. Nah, store prosedurnya di mana gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, eee, contoh pengimplementasian store prosedur dengan template seperti ini. Ada, parameter store prosedur, ada in, out, sama in, out gitu. Karena ini memang hanya melewatkan value saja gitu ya, untuk store prosedur. Dan langsung aja ada isinya di routine bodies gitu. Nah, maka ini contohnya create prosedur, ini nama prosedurnya, ini parameternya. Kalau di sini ada varchar, nah ini ada begin sama end. Nah, di sini teman-teman bisa menampilkan query tertentu gitu sesuai dengan fungsinya. Gitu. Jadi menariknya adalah ya MySQL bisa dipakai untuk logic coding juga gitu ya. Nah, baru nanti bisa dipanggil si prosedur ini dengan cara call nama prosedurnya. Kemudian di sini ada parameternya. Kalau di sini kan ini ya parameternya. Nah, ini dipanggil parameternya terus di-select gitu. Nah, ini fitur yang lain yang ada di MySQL yang bisa teman-teman pakai namanya store prosedur. Selain store prosedur ada juga store function gitu. Kalau store function yang menjadi pembedanya adalah adanya return karena dia memang membalikan nilai gitu ya dari prosedur yang udah dibuat gitu. Ada delimiternya. Contohnya create function, ini nama functionnya, ini parameternya, langsung mereturnkan char sebanyak 40. Kalau di sini yang di return di concat gitu ya, ada namanya, kemudian ada X gitu. Nah, value inilah yang kemudian dilempar gitu ya. Nah, ketika mau dieksekusi, teman-teman tinggal panggil nama fungsinya. Misalkan di sini ada FC nama MHS gitu. Ini nama fungsinya dipanggil dan ini adalah value dalam parameternya yaitu Ari Tresnawan misalkan. Gitu. Sehingga nanti ketika dieksekusi ya hasil akhirnya kita bisa dapat gitu. Nama titik 2 Ari Tresnawan gitu ya hasilnya. Nah, ini function ya. Jadi satu fungsi khusus gitu di MySQL yang bisa teman-teman gunakan juga. Kemudian dilanjutkan setelah join subquery ada subroutine berupa prosedur dan function. Pertemuan terakhir teman-teman sudah mencoba gitu ya mempraktekkan ulang dan mencoba memahami materi mengenai view dan trigger gitu. Jadi kalau teman-teman flashback lagi ke beberapa pertemuan kemarin yang secara sinkronus sudah teman-teman cobain, view itu adalah sebuah cara yang lebih cepat ya untuk teman-teman bisa menampilkan atau mengambil value tertentu di dalam database gitu ya tanpa harus langsung direct masuk ke dalam database-nya. Jadi cukup bikin view aja. Dan view pun bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih cepat ketika pengaksesannya. Dan mungkin kalau ada studi kasus yang teman-teman merasa itu tuh kayaknya bakal terus-terusan saya pakai deh si pengambilan data
dengan cara tersebut gitu ya. Misalkan teman-teman mau menampilkan data transaksi keuangan harian. Nah, si query tersebut bakal terus-menerus digunakan lah gitu, bahkan intensitasnya harian. Nah, maka cocok untuk menggunakan view agar punya catching dulu dan waktu aksesnya itu jadi lebih cepat. Jadi kalau teman-teman sempat nyimak gitu video yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, ya kurang lebih ini saya appreciate juga gitu ya buat teman-teman yang sudah mengerjakan latihan 6 ya yang kemarin mengenai view dan trigger, yang udah ngumpulin ke email saya namun belum melaporkan di sini, silakan melaporkan dulu di sini ya gitu. Jadi karena kemarin saya lihat di email banyak yang udah ngumpulin kelas ini gitu dengan batas waktu Sabtu lalu. Ada juga yang baru ngumpulin beberapa hari kemarin gitu ya. Tidak apa-apa sebetulnya. Yang jelas di sininya harus tetap dicantumin juga gitu. Jadi di sininya silakan tetap harus dicantumin juga biar terpantau juga gitu ya. Jadi ini mengingatkan untuk sekitar 9 orang yang udah hadir di ruangan hari ini, kalau latihan 6 yang kemarin udah dikerjakan, udah dikumpulkan ke email, jangan lupa di Google Sheet-nya diisi gitu. Dan bagi teman-teman juga yang kemudian belum sempat ngerjain karena kita akan melakukan kuis nanti di pertemuan 15 gitu, maka teman-teman butuh melatih lagi dan butuh belajar lagi gitu dari latihan yang udah dikerjakan di sini. Nah, bedanya eh, kalau yang ada di sini eh, apa eh, bentuk latihannya itu teman-teman mempraktekkan ulang kan gitu ya. Jadi nonton videonya ngepraktekin ulang, nonton videonya ngepraktekin ulang. Sampai situ saja gitu. Nah, bedanya hari ini akan ada soal yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini kemudian ada pertanyaan dari rekannya, apakah masih boleh gitu ya mengumpulkan sekaligus? Kalau dari saya prinsipnya eh, teman-teman ngumpulin gitu ya. Kalau nggak ngumpulin ya ada potensi nilainya nol gitu. Nah, perihal on time sama nggak on time itu akan berpengaruh pada nilai yang akan didapat gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan ngumpulin ya mendapatkan nilai. Tapi kalau tidak mengumpulkan ya tidak akan mendapatkan nilai. Tapi lebih besar dari nilai, harapan saya sih pemahaman ya. Jadi latihan-latihan yang saya share ke teman-teman itu sebetulnya menonton ulang video yang udah disiapkan oleh kami tim dosen pemrograman basis data gitu ya. Jadi effortnya masih cenderung minim gitu karena menonton ulang dan mempraktekkan ulang kemudian dikumpulkan. Nah, berbeda dengan hari ini akan dirilis latihan yang memang teman-teman harus ngerjain sendiri. Jadi jawabannya kalau mau ngumpulin sekaligus boleh-boleh aja. Tentunya sebelum UAS gitu, namun akan berbeda nilainya dengan teman-teman yang udah ngumpulin secara on time gitu aja. Dan yang jelas kalau memang teman-teman tidak mengerjakan ya udah jelas itu mah nol, karena kan evidennya di saya juga nggak ada gitu ya. Nah, itu aja paling kalau dari saya ya untuk latihannya. Nah, maka kalau kemarin teman-teman sudah sempat mengumpulkan juga gitu dan sempat mempelajari tentang view, nah kurang lebih view digunakan untuk hal tersebut. Dan yang terakhir ada trigger gitu. Nah, trigger ini juga punya punya fungsi yang cukup menarik gitu ya, yang kemudian teman-teman bisa pergunakan sesuai kebutuhan. Contoh, kalau ternyata di tugas besar teman-teman itu ada satu kebutuhan untuk nge-store log history gitu. Untuk menyimpan log history dari transaksi yang berjalan di dalam aplikasinya teman-teman misalkan. Nah, ada baiknya teman-teman pakai trigger gitu. Biar apa? Nah, ini. Trigger itu berfungsi eh untuk melakukan aksi-aksi otomatis ketika ada fungsi tertentu atau query tertentu yang teman-teman akan jalankan. Kalau di RPL ini tuh salah satu contoh include ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya relasi antar use case namanya include gitu, itu kan kalau kita ngakses use case A, kemudian use case A itu include use case B. Nah, maka
si B ini akan tereksekusi setiap kali si A dijalankan, misalkan gitu. Nah, maka implementasi dalam coding di dalam database itu adalah trigger gitu ya. Nah, trigger bentuk sintaknya kayak gini, dan ya kurang lebih yang menjadi uniknya adalah ada kata kunci for each row, dan ini memang bentuknya DML ya, bentuknya DDL, data definition language. Jadi emang dibentuk, dideklarasikan di awal sehingga ketika mau mengeksekusi perintah yang udah terdaftar di sini gitu ya, si trigger eventnya gitu, maka setiap kali teman-teman mengeksekusi trigger event tersebut otomatis akan kepanggil. Nah, ini deskripsinya punya nama trigger, kemudian ada trigger time, ada before after ya, ininya kata kuncinya. Triggernya aktif sebelum dihubungkan dengan operasi tertentu, atau triggernya aktif setelah dihubungkan dengan operasi tertentu. Kemudian ada trigger event. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ada fungsi insert, update, dan delete gitu ya. Insert, update, dan delete. Kalau kita nge-query biasa ya insert aja gitu kan, input datanya, update, ubah, hapus, delete ya sudah gitu. Tapi ketika teman-teman pakai trigger, itu otomatis akan melakukan fungsi tambahan ketika 3 fungsi ini dideklarasikan sebagai sebuah trigger. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini ada table name. Jadi nanti si perintah ini tuh akan berefek pada trigger name apa gitu ya. Nah, kita lihat ini contohnya. Ini trigger cukup menarik gitu. Jadi kita punya tabel mahasiswa, tapi kita juga mau menyimpan setiap catatan historinya ke tabel lain, yaitu log mahasiswa. Teman-teman bikin tabel baru namanya log mahasiswa yang isinya tuh 2 variabel doang. Kejadian, bentuknya varchar, ukurannya 100, sama waktu, tipenya date time. Nah, maka implementasi dalam codingnya itu teman-teman data definition language dulu nih si triggernya, bikin dulu triggernya, create trigger, ini nama triggernya, after. Nah, ini saya akan membuat trigger setelah melakukan insert terhadap tabel mahasiswa untuk setiap baris di insert into log mahasiswa dengan value tambah data saat ini waktunya gitu. Nah, itu artinya ya, arti dari query ini tuh kurang lebih seperti itu. Saya membuat trigger yang bernama INS MHS yang akan dieksekusi setelah melakukan insert ke tabel mahasiswa. Untuk setiap baris akan dimasukkan ke tabel baru namanya log mahasiswa yang memiliki value tambah data now, artinya waktu saat ini. Nah, jadi kelihatan value yang akan dieksekusinya adalah ini. Ada status tambah data dan ada waktu gitu yang emang real time gitu. Setiap kali insert, setiap kali ini pun dieksekusi. Nah, baru deh di perintah selanjutnya teman-teman akan melakukan perintah insert into gitu. Kalau di sini insert into biasa aja. Insert into mahasiswa, misalkan value-nya ada NIM, nama, ada asal, sama ada jurusan gitu ya. Tapi setiap kali teman-teman melakukan insert ini, value ini akan ikut masuk ke dalam tabel log underscore mahasiswa gitu. Nah, itu menariknya trigger ya. Jadi kalau tadi view digunakan untuk mempercepat proses query tertentu, kalau trigger ini untuk mengotomasi perintah event tertentu gitu. Dan ini contoh untuk update juga sama, ini ada statusnya, dan hapus juga sama gitu. Jadi kurang lebih pembuatan triggernya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih itu review dari saya dari materi-materi yang udah teman-teman kerjakan kemarin ya, dalam bentuk latihan yang sudah ditonton, dipraktekkan ulang gitu. Nah, maka hari ini saya akan rilis gitu ya satu buah latihan yang mengcompile materi-materi setelah UTS sampai menuju UAS. Ada subquery, ada subroutine, dan ada view
triggernya mungkin nanti kita set lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita fokus dulu di 3 ini. Ini soalnya, teman-teman. Jadi teman-teman akan mengerjakan 5 buah soal latihan yang punya ketentuan masing-masing. Nanti jangan lupa satu soal itu berisi satu file log gitu ya. Satu file log seperti biasa yang nanti pakai perintah T dan noti gitu. Karena setiap soal itu harus memiliki log history yang terpisah, maka teman-teman bisa ngasih nama masing-masing file log history-nya dengan template seperti ini. Misalkan 8 underscore nama kelasnya apa, NIM teman-teman berapa, sama hasil A gitu ya. Hasil A itu berarti hasil pertanyaan yang A, pertanyaan B, C, D, dan E gitu. Begitu seterusnya, itu yang 5 file tersebut yang akan teman-teman kumpulkan ke dalam email saya gitu. Nah, kirimkan 5 file log history tersebut dengan nama file seperti tadi ke email saya dengan subjek seperti ini. Silakan bisa dikerjakan 1 minggu ke depan ya, dari hari ini sampai kurang lebih hari Selasa lah ya. Jangan lupa selain ke email nanti dilaporkan juga ke sini gitu ya. Ini ada latihan 8 dengan batas waktu Selasa 23 Januari 2024 gitu secara waktu normal ya. Silakan bagi yang udah selesai bisa di checklist dan dikasih gitu keterangan hari dan tanggal pengumpulan. Nah, saya coba bahas salah satu ya ke teman-teman. Ya, jadi kurang lebih bentukan soalnya kayak gini ya. Jadi ini tuh adalah soal simulasi untuk rekan-rekan menuju kuis nanti. Jadi kuis nanti kita akan laksanakan pertemuan 15 gitu, di mana teman-teman latihan dulu nih. Di sini open reference, jadi teman-teman boleh banget mencari referensi, tapi harapannya teman-teman bisa mengerjakan secara individu agar pemahamannya bisa nangkep gitu ya ke individu gitu, karena nanti latihan kuisnya akan live langsung di kelas secara offline. Nah, ini soal pertama yang A ini adalah materi mengenai subquery, studi kasusnya adalah sistem perpustakaan. Yang diminta di sini adalah ya jelas codingan konsol sintak-sintak query SQL-nya teman-teman gitu ya. Jadi sintak-sintak itu yang kemudian dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Kalau untuk di sini teman-teman bisa lihat ada 2 tabel, namanya tabel buku sama tabel peminjaman. Di sini saya langsung perlihatkan kontennya juga gitu. Jadi teman-teman udah jelas ya kalau teman-teman dapat soal kayak gini, walaupun yang jadi pertanyaan itu adalah tampilkan gitu kan ya. Tampilkan judul buku yang belum pernah dipinjam. Tampilkan daftar buku yang dipinjam pada tahun 2024. Tampilkan buku yang paling sering dipinjam, misalkan gitu ya. Ini tiga pertanyaan ini. Kemudian hasil akhirnya seperti ini. Hasil ke layarnya seperti ini. Nah, teman-teman tentunya kira-kira query di dalamnya tuh seperti apa gitu kan ya. Cara ngodingnya kayak gimana gitu. Yang jelas hasilnya harus sesuai dengan apa yang saya berikan sebagai studi kasus di soal ini. Nah, walaupun yang jadi pertanyaan hanya 3, tapi secara proses tentunya teman-teman akan melakukan proses dari awal sampai bisa menjawab soal-soal ini. Jelas kalau proses di awal teman-teman bikin database dulu, namanya database perpustakaan misalkan, kemudian create tabel, teman-teman bikin definition dulu dari tabelnya, ada ID buku, judul buku, tahun terbit dengan primary key-nya ID buku gitu kan. Kemudian bikin tabel kedua peminjaman dengan 4 atribut. Ada primary key-nya di peminjaman, foreign key-nya ada ID buku, kemudian ada tanggal pinjam sama ada tanggal kembali gitu ya. Nah, setelah selesai, teman-teman relasikan, joinkan gitu antara ID buku yang ada di peminjaman dengan ID buku yang ada di tabel buku gitu. Setelah di-joinkan baru teman-teman insert, ya kan gitu urutannya ya. Insert konten bukunya 4 buku aja seperti ini.
Dan untuk tabel peminjaman juga insert ada 4 transaksi gitu ya. Transaksi untuk ID buku 1, 2, 3, dan 1 gitu. Berikut dengan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Nah, kalau udah beres di insert, langsung teman-teman bisa mulai ngerjain pertanyaannya gitu. Jadi karena udah di insert, udah masuk ke dalam database, tinggal tampilin ke layar, tinggal dijawab aja pertanyaan 1, 2, dan 3 gitu. Jadi hasil yang ada di sini digunakan untuk mengecek hasil codingan teman-teman apakah sudah benar atau belum. Nah, sekali lagi teman-teman, perintah yang ada di sini teman-teman bisa implementasinya dengan konsep subquery gitu. Nah, ini yang menjadi challenge-nya ya. Jadi kalau kita nge-query biasa ya bisa aja cepet gitu ya. Tapi yang jadi challenge di sini adalah harapannya teman-teman bisa mengerjakan ke dalam konsep subquery gitu. Justru itu yang menjadi challenge-nya. Oke, ini untuk penjelasan soal A. Yang B adalah tentang store prosedur gitu ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman bisa membuat prosedur tertentu di dalam MySQL-nya dengan studi kasus sistem manajemen sekolah. Ada 2 tabel siswa dan nilai. Silakan bikin store prosedur untuk menghitung rata-rata gitu. Nah, dan di sini kan hitung rata-rata ya. Tapi store prosedur berarti tidak harus membalikan nilai. Artinya fungsi perhitungan rata-ratanya ada di dalam prosedurnya. Nah, nanti barulah dipanggil prosedurnya normal gitu. Dan yang kedua nanti setelah prosedur ngeselect ya nilai paling tinggi dari mata pelajaran matematika. Kalau di sini nggak usah pakai subquery. Kalau di sini mah langsung aja bikin store prosedur. Tapi kan secara logika ya, kalau teman-teman mau bikin ini tetap harus melakukan join dulu gitu ya. Join dulu antara 2 tabel ini, kalau udah beres ya baru deh bisa lakukan store prosedur. Yang ketiga adalah store function. Nah, ini cukup satu aja soalnya. Ada fungsi rumus matematika tertentu terkait dengan total pembelian dari data transaksi yang telah dibuat gitu. Jadi ada satu tabel aja namanya tabel transaksi untuk studi kasus sistem penjualan toko buku gitu. Dan ini teman-teman ketika mau membuat jawaban dari pertanyaan yang store function ini ya jelas cara bikin ininya harus pakai store function. Kalau proses yang lain kayak create table, create database gitu ya, itu mah normal gitu. Yang selanjutnya adalah view. Nah, kalau di sini ada 2 pertanyaan gitu. Tolong membuat view yang hasil view-nya seperti ini dan terkait dengan rata-rata gaji berdasarkan jabatan. Nah, tapi ini bukan selek-selek biasa ya, tapi teman-teman deklarasikan sebagai sebuah view gitu. Karena nanti ya kalau teman-teman udah belajar kemarin ya materi video yang saya share, view cukup menarik untuk teman-teman bisa lihat apa kecepatan ya dalam menampilkan kebutuhan yang diharapkan untuk bisa tampil ke layar jadi lebih cepat gitu. Ini view soal keempat. Dan soal terakhir adalah subquery lagi untuk studi kasus sistem pemesanan hotel. Ada 2 soal yaitu tentang tampilkan daftar kamar yang dipesan untuk lebih dari 3 orang dan tampilkan juga hasil atau daftar total pendapatan dari setiap tipe kamar. Dan ini teman-teman bisa pakai yang namanya subquery saja gitu. Nah, kurang lebih ini 5 soal yang silahkan rekan-rekan bisa mulai kerjakan dari hari ini sampai minggu depan. Ini sebagai sebuah latihan atau simulasi menuju kuis nanti gitu ya di pertemuan 15 di kelas. Jadi saya sampaikan dari sekarang persiapan kuisnya agar rekan-rekan mungkin yang pada pertemuan nanti ada acara atau kemana mungkin bisa melakukan penyesuaian terlebih dahulu gitu. Nah, baik, mungkin ada yang mau didiskusikan atau dikonfirmasikan dulu? Oke, mungkin kalau ada atau belum?
Pak, mau nanya Pak, berarti itu soalnya tuh tabelnya harus disamain semua sama apa namanya, sama isi-isinya. Betul, betul. Karena kalau value-nya berbeda, nanti hasil ininya pun bisa berbeda gitu. Jadi ya teman-teman bikin tab pertama struktur tabelnya harus persis. Isi value-nya pun harus persis. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman mau ngejawab soal dari saya, itu kan hasil akhirnya saya udah share juga di sini ya. Nah, itu harus sama gitu hasil akhirnya tuh gitu. Jadi kalau teman-teman ngisi konten pakai value yang lain kan nanti berpotensi beda-beda dong gitu ya. Nggak sama dengan soalnya gitu. Jadi harus sama dengan studi kasus yang ada di sini gitu. Ya ini termasuk atribut-atribut datanya juga ya. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Apakah cukup menjawab? Cukup Pak. Oke. Baik, jadi untuk rekan-rekan mungkin yang kalau saya pantau memang masih belum mengumpulkan beberapa latihan ke belakang, saya masih memberikan ini ya opsi ya untuk bisa tetap teman-teman kumpulkan gitu ya, agar nilai teman-teman itu tetap ada gitu. Jadi nggak nol gitu ya. Paling yang jadi pembeda untuk rekan-rekan yang telah mengumpulkan dengan on time, yaitu punya nilai yang lebih optimal gitu ya dibanding teman-teman yang mengumpulkannya terlambat. Jadi masih lebih baik terlambat daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Dan kenapa itu harus dilakukan juga? Karena yaitu agar teman-teman bisa mengerjakan latihan-latihan ini, tentunya basicnya adalah mengikuti penyampaian materi yang udah kami siapkan gitu dalam bentuk video yang kemarin udah sempat di share juga gitu. Nah kurang lebih itu harapannya. Jadi kita bisa discuss lagi di minggu depan di hari Rabu seperti biasa, nanti tinggal konfirmasi aja apakah offline atau online gitu ya di minggu depan. Tapi harapan saya teman-teman bisa fokus untuk melakukan pengerjaan tugas 8. Saya juga share info latihan 8 ini ke grup gitu ya, untuk reminder juga rekan-rekan yang belum berkesempatan hadir hari ini, sehingga bisa melihat informasi yang bisa dikerjakan 1 minggu ke depan. Baik, paling kalau belum ada lagi, itu saja yang bisa saya share hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi di mata kuliah RPL, dan besok kita akan full untuk melakukan diskusi dan tanya jawab ya terkait atau responsi mengenai tugas besarnya masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Hatur nuhun pisan yang udah hadir rekan-rekan secara online hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu depan. Saya Ari dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semua izin di